Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Faridatun Najah dengan NIM 1708056009. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi. Nah, interpolasi ini biasanya ada di dalam materi kuliah, yaitu metode numerik. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Sebenarnya ada berbagai pengertian tentang interpolasi. Namun di sini saya hanya akan mengambil beberapa karena meskipun kata-katanya berbeda, tetapi pada intinya itu adalah satu hal yang sama, yaitu interpolasi itu sendiri. Nah, interpolasi adalah proses pencarian dan perhitungan pada nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan atau titik tersebut sudah diketahui sebelumnya. Kemudian di sumber lain, interpolasi juga merupakan metode pencocokan kurva yang digunakan untuk mencari satu atau serangkaian kurva yang melewati setiap titik data. Jadi di sini semua titik-titik itu dilewati oleh kurvanya. Nah, titik-titik data tersebut itu mungkin merupakan hasil eksperimen pada sebuah percobaan atau bisa didapat dari suatu fungsi yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, macam-macam interpolasi itu sebenarnya ada banyak. Namun kali ini saya hanya akan membahas tentang 3 macam interpolasi. Yang pertama yaitu interpolasi linear. Yang kedua yaitu interpolasi kuadratik. Yang ketiga adalah interpolasi polinomial Newton. Nah, kita mulai dari interpolasi yang pertama, yaitu interpolasi linear atau biasanya disebut dengan order 1. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai order 1? Nanti ketika di penjelasan pengertian nanti akan didapatkan kenapa bisa didapatkan interpolasi linear itu dikatakan juga sebagai order 1. Nah, pengertian dari interpolasi linear adalah cara mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linear. Nah, teman-teman masih ingat dengan persamaan linear yang sudah kita pelajari sejak dari SMP? Nah, persamaan linear itu berbentuk Y sama dengan AX plus B. Nah, dengan bentuk ini, itulah kenapa interpolasi linear itu dikatakan sebagai interpolasi order 1, karena pangkat tertinggi dari X-nya itu adalah pangkat 1. Nah, jika diwujudkan di dalam bentuk gambar, interpolasi linear ini berbentuk garis. Nah, interpolasi linear ini terbentuk dari dua titik data dan disimbolkan dengan f1x. Nah, angka 1 di sini itu diartikan bahwa fx adalah fungsi atau persamaan polinomial tingkat 1 atau order 1. Nah, interpolasi linear ini juga merupakan bentuk paling sederhana dari interpolasi. Nah, interpolasi linear itu juga merupakan hukum kesebandingan. Nah, kenapa bisa dikatakan hukum kesebandingan? Mari kita lihat gambar di bawah ini. Nah, pada gambar tersebut ada sebuah kurva. Nah, untuk mengestimasi dari nilai suatu kurva, kita misalkan ambil dua titik, titik A dan juga titik E. Dengan koordinat titik A yaitu x0, fx0 dan koordinat titik E yaitu x1, fx1. Nah, untuk mencari estimasi dari nilai tersebut, kita tarik garis lurus dari A ke E dan kita ambil sebuah titik di antara garis tersebut, misalkan kita ambil titik C. Nah, dengan koordinat titik C yaitu x, f1x. Nah, f1x seperti yang tadi itu adalah lambang dari interpolasi linear. Nah, kenapa bisa dikatakan hukum kesebandingan? Seperti yang telah kita pelajari dulu, bahwa ada dua segitiga itu perbandingannya adalah sama. Nah, lihatlah pada segitiga A, B, C dan juga ada segitiga A, B, E. Nah, di dua segitiga tersebut memiliki perbandingan yang sama, maka bisa ditulis bahwa BC per AB itu sama dengan DE per
ketika dimasukkan ke dalam rumus, BC itu dikatakan sebagai selisih dari F1X dan Fx0. Nah, AB juga dikatakan sebagai selisih dari X dan X0. Begitu juga DE, selisih dari Fx1 dan juga Fx0. Dan AD adalah selisih dari X1 dan juga X0. Nah, ketika rumus tersebut dipindah ruaskan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, yaitu F1X dikurangi Fx0 sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 dikalikan dengan X min X1. Nah, ini di sini ada kurungnya ya. Jadi, yang Fx1 dikurang Fx0 itu dikerjakan dulu, juga dikalikan dengan X min X0. Juga dibagi dengan X1 dikurangi X0. Nah, dari rumus ini ketika dilakukan operasi aljabar, maka akan didapatkan bahwa Fx1 atau interpolasi linier 1 itu sama dengan, kemudian ditulis ditambah Fx1 dikurangi Fx0 dikalikan dengan X dikurangi X0 sama dengan dibagi dengan X1 dikurangi X0, Y. Nah, dalam mencari interpolasi kemudian untuk dapat beberapa susunan cara atau bisa disebut sebuah garis lurus yang melewati pertama yaitu menentukan dua sebarang titik. Dengan misalnya kita akan mengambil 3,2 titik dan juga itu X titik B yang berkoordinat 15,1 pada suatu sistem. Kemudian yang kedua tentukan nilai X dari kartesi yang akan dicari. Garis A3 substitusikan seperti X dengan dalam rumus X sama dengan 9, yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Tentukanlah seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah disubstitusikan nanti akan didapatkan Y atau Fx1 itu bisa dikatakan juga sebagai Y ya. Nah, selanjutnya langkah keempat yaitu tulis nilai titik yang baru. Nah, di sini kita menganggap bahwa nilai yang baru itu adalah Q. Nah, koordinat dari titik yaitu X, Y. Selanjutnya yaitu contoh dari interpolasi linier. Diketahui pada sebuah garis lurus yang melewati koordinat titik A 3,4 dan koordinat titik B 15,10 pada suatu sistem koordinat X dan Y atau koordinat kartesius. Garis AB berpotongan dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 9 di titik C. Tentukanlah koordinat titik C. Nah, di situ terdapat gambar atau grafik yang menunjukkan apa yang sudah diketahui tersebut. Kemudian kita tuliskan di sini bahwa X0 sama dengan 3, Fx0 sama dengan 4, X1 sama dengan 15, Fx1 sama dengan 10, dan X sama dengan 9. Nah, selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai-nilai tersebut di dalam rumus dari interpolasi linier. Kemudian didapatkan bahwa 4 ditambah 9 dikurangi 3 dikalikan 10 dikurangi 4 dibagi dengan 15 dikurangi 3 itu sama dengan 7. Yang artinya adalah F1X itu bernilai 7. Maka koordinat dari titik C adalah 10,7. Nah, yang kemudian yaitu interpolasi kuadratik atau order 2. Interpolasi kuadratik dipakai untuk mencari titik-titik antara dari 3 buah titik yaitu P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3 dengan memakai pendekatan fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat yaitu nilai pangkat tertinggi dari X adalah 2. Oleh karena itu, interpolasi ini juga dinamakan sebagai order 2. Nah, interpolasi kuadratik terbentuk dari 3 titik, seperti yang bisa dilihat pada gambar di samping. Interpolasi kuadratik dilambangkan dengan F2X. Yang angka 2 di sini itu berarti bahwa Fx adalah fungsi atau persamaan polinomial dengan tingkat 2. Algoritma interpolasi kuadratik. Yang pertama yaitu tentukan 3 buah titik
yang akan kita cari, yaitu P1 adalah X1, Y1, P2 X2, Y2, dan P3 X3, Y3. Nah, titik-titik ini sudah diketahui di dalam soal ataupun di dalam grafik. Yang kedua yaitu menentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Yang ketiga adalah menghitung nilai Y dari titik-titik yang sudah diketahui tersebut. Rumus dari interpolasi kuadratik yaitu Y sama dengan Y1 dikalikan dengan X dikurangi X2 yang dikalikan dengan X dikurangi X3 dibagi dengan X1 dikurangi X2 dikalikan dengan X1 dikurangi X3 ditambah dengan Y2 dikalikan X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X3 dibagi dengan X2 dikurangi X1 dikalikan X2 dikurangi X3. Kemudian ditambahkan dengan Y3 dikali X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 dibagi dengan X dikurangi X1 dikalikan dengan X3 dikurangi X2. Nah, bisa dilihat seperti pada kotak di bawah. Yang langkah terakhir yaitu menampilkan nilai X dan juga Y. Nilai X itu sudah dicari, sudah ditemukan dari langkah kedua. Nah, Y-nya kita temukan dari langkah ketiga, maka sudah lengkap untuk menentukan koordinat dari titik tersebut. Nah, berikut adalah contoh dari interpolasi kuadratik. Carilah nilai Y untuk titik X sama dengan 2,5 yang berada di antara titik 1,5, 2,2, dan 3,3. Berikut adalah grafik untuk memperjelas soal tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita jabarkan terlebih dahulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu X sama dengan 2,5. Yang kedua, X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 2, Y3 sama dengan 3, X3 sama dengan 3. Nah, kemudian dari apa yang telah diketahui tersebut dimasukkan ke dalam rumus yang tadi. Maka nanti akan didapatkan dengan perhitungan tersebut, akan didapatkan bahwa Y sama dengan 2. Nah, yang ketiga adalah interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton atau sering disebut juga interpolasi polinomial dipakai untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik, yaitu P1 X1, Y1, P2 X2, Y2, P3 X3, Y3, dan seterusnya sampai Pn Xn, Yn dengan pendekatan fungsi polinomial pangkat 1. Nah, interpolasi polinomial Newton terdiri dari n titik data, tergantung apa yang nanti diketahui. Nah, polinomial Newton itu disimbolkan dengan Pnx. Seperti dalam contoh, misalkan polinomial tingkat 3, maka di situ terdapat 4 buah titik. Nah, n di sini itu berarti fungsi atau persamaan polinomial itu pada tingkat n-1. Polinomial Newton berbentuk sebagai berikut. Fnx sama dengan B0 ditambah B1 dikalikan dengan X dikurangi X0 ditambah B2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan dengan X dikurangi X1 ditambah dan seterusnya sampai Bn dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1 seterusnya sampai X dikurangi Xn-1. Dengan B0 itu sama dengan Fx0 atau dalam sebelumnya itu dikatakan sebagai Y. B1 sama dengan Fx1, X0. Nah, hal itu analog sampai Bn sama dengan Fxn, Xn-1 dan seterusnya sampai X1, X0. Hal itu bisa dijabarkan juga sebagai berikut. Fxi, Xj itu mempunyai rumus bahwa Fxi
xj, xk itu berarti fxi, xj dikurangi fxj, xk dibagi dengan xi, dikurangi xa. Xi dikurangi xk. Nah, untuk fxn dan seterusnya sampai x0, maka hal itu sama halnya seperti yang di atas. Nah, ketika analog seperti ini atau perulangan, maka hal itu dinamakan rekursif atau nama lainnya adalah perulangan. Nah, berikut adalah contoh dari polinomial Newton. Diketahui sebuah fungsi berupa fx sama dengan ln x dengan titik-titik berikut: 1,0, 4, 1,38624, 6,1,791759. Yang terakhir yaitu titik 5,1,6,0,9438. Yang ditanyakan adalah nilai ln 2 dengan interpolasi Newton order 3. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui, seperti titik-titik yang tadi sudah disebutkan. Kemudian fungsinya juga dituliskan. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai ln 2 dengan interpolasi Newton order 3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Sebenarnya tabel ini hanya untuk mempermudah agar tidak ada yang terlewat ketika kita menuliskan rumus yang ada. Nah, ketika I-nya itu 0, 1, 2, 3, nah, maka XI-nya adalah X0, X1, X2, dan X3. Ketika dimasukkan ke dalam rumus Fx1, berarti tinggal disubstitusikan saja. Nanti untuk yang pertama berarti seperti ini ya, bisa dilihat ini fx1, x0 dan seterusnya. Lalu yang kedua, ketika digabungkan menjadi satu, maka menjadi seperti ini, fx2, x1, x0. Nah, ketika semuanya digabungkan, maka akan menjadi fx3, x2, x1, x0. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis dulu dari satu persatu. Dan disitu kan ada kata first, second, third. Nah, kita kerjakan dulu yang first. Nah, disitu ada fx1, x0. Maka dituliskanlah dulu f1, x1, x0. Menggunakan rumus yang tadi, maka didapatkan bahwa f1, x0 yaitu 0,462. Yang selanjutnya yaitu fx2, x1 yang ada di kolom first. Nah, kemudian didapatkan bahwa fx2, x1 itu 0,203. Selanjutnya masih di kolom first atau kolom pertama. Nah, fx3, x2 itu didapatkan 0,182. Kemudian kita beranjak ke kolom second yang terdapat 3 titik. Nah, fx2, x1, 0, maksudnya x0 didapatkan negatif 0,052. Selanjutnya seperti itu juga sampai ke kolom yang ketiga. Dari semua apa yang diketahui tersebut yang sudah kita cari melalui tabel berikutnya, didapatkan bahwa nilai F3 dari 2 itu sama dengan 0,629. Nah, F32 ini berarti bahwa itu adalah fungsi atau Y dari interpolasi polinomial tingkat 3 dari fungsi ln 2. Dalam grafik bisa dilihat sebagai berikut. Ini
Yang warna hitam adalah fungsi awalnya, yaitu fungsi fx sama dengan ln x. Yang warna biru itu adalah estimasi yang kita gunakan. Nah, seharusnya nilai awal dari ln x itu adalah 0,62 dan seterusnya. Nah, nilai awalnya berada di titik hitam ini. Nah, selanjutnya kita mengestimasikan di sekitar sini. Kita mendapatkan estimasi di sini. Cukup mendekati dari nilai yang sebenarnya. Demikian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.